Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Pada pertemuan kali ini yaitu Quran Hadis Sabtu 13 Maret 2021. Dan hari ini adalah materi kita yang terakhir. Minggu depan kita bertemu yaitu dalam ujian akhir madrasah. Dari hasil materi yang ibu berikan mulai kelas 7 sampai kelas 9 silahkan dipelajari. Dan soal-soal yang ibu kirimkan nantinya silahkan dikerjakan dan mencari jawaban yang benar pada buku kalian. Boleh di print atau ditulis jawaban yang benar. Sekali lagi ibu ingatkan, soal-soal yang ibu kirimkan silahkan dijawab dan dicari jawaban yang benar. Jangan asal mengerjakan. Dan hari ini adalah materi kita yang terakhir yaitu pantang menyerah dalam meraih ilmu. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada minggu kemarin sudah ibu jelaskan bahwa bagaimana kita menuntut ilmu. Apa sih manfaat kita menuntut ilmu? Jadi, bagaimana adab menuntut ilmu? Kalian tentunya sudah membaca pada LKS kalian, yaitu adab menuntut ilmu, kita harus meluruskan niat. Niat kita. Pertama yang harus kita anutkan adalah niat kita. Berdoa kepada Allah agar berkah, ilmu yang bermanfaat, sungguh-sungguh dalam belajar. Dan orang yang menuntut ilmu ini akan memperoleh hasilnya. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan manfaat menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pada surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu masih tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Iza kilalakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Ayo, dibuka bukunya, disamakan bacaannya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza kilang suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fang suzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kandungan adalah orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang memasuki sebuah hadis, hendaklah orang-orang memasuki sebuah tempat majelis, hendaklah mereka memiliki sifat lapang, berlapang dada. Artinya, kelapangan tersebut adalah diluaskan, lapang luas. Ketika kita duduk, orang datang tidak ketemu, maka bergeserlah. Nah, ini yang dinamakan tafassahu fil majelis. Berlapang-lapanglah di dalam majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah. Nah, wa iza kilang suju fan suju, dan jika dikatakan kepadamu berdiri, maka berdirilah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan pada akhir ayat ini dikatakan wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, tolong diperhatikan. Pada ayat ini ada putusan ayat, nanti ibu ambil dan insya Allah akan ibu keluarkan nih. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pada ayat selanjutnya, ibu akan jelaskan juga pada surah Al-Mutaffifin. Ini dipelajarin pada ayat-ayat yang terakhir ibu ajarkan, ini adalah dipelajarin. Surah Al-Mutaffifin pernah ibu jelaskan pada ayat pertama. Ini pada ayat 7 sampai 9.
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Orang-orang yang durhaka, bukan orang yang sombong, bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan, tetapi kalla inna kitabul fujjari lafi sijjin. Sekali-kali sungguh catatan orang-orang yang durhaka benar tersimpan dalam sijjin. Pada ayat berikutnya dikatakan, wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Nah, lalu Allah menjawab, kitabum markum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, itu akan dicatat oleh Allah. Bahwa orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin itu kitabun markum, kitab yang berisi catatan amal. Nah, ini tolong dihafalkan. Nah, pahami. Dan kemudian pada hadis berikutnya, ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, ini masih tentang hadis menuntut ilmu. Ada di buku LKS kalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqon, siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu, maka Allah akan memberikan kemudahan, lahu tariqon ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Ibu ulang. Perhatikan, buka bukunya, boleh perhatikan videonya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqon, siapa saja yang menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memberikan kemudahan, tariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini dijelaskan juga bahwa kalau kita rajin menuntut ilmu, kalau kita rajin belajar, dan kemudian sambil mengingat Allah, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Science without religion is blind, religion without science is blind. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu harus seimbang. Dua-duanya harus kita pahami, harus kita tempuh. Seperti tadi yang Ibu katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Artinya orang yang punya ilmu agamanya tinggi akan ditinggikan. Dan kemudian Allah akan memberikan derajat bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, ini anak-anak yang Ibu banggakan. Pelajari pertemuan kita hari ini adalah hari yang terakhir. Dan Ibu akan kirimkan soal-soalnya. Dan nanti soal-soal ini tolong dipahami, dikerjakan. Ibu tidak mengirimkan lewat Google Form, tetapi Ibu kirimkan lewat file. Cari jawaban yang benar. Mohon dikerjakan supaya nanti mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian, marilah acara ini kita tutup. Pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.